Wah wah wah, alhamdulillah doa publik terkabul. Tepat diumumkan beberapa menit yang lalu di media nasional. Ternyata timnas Indonesia tetap berhasil lolos Piala Dunia 2026 walau kalah telak tadi malam dari Australia dengan cara ini. Kira-kira seperti apa ya? Bisa gemparkan dunia. Alex Pastoor dan Danilan Zaat coret Nathan Chuaon karena lakukan blunder besar semalamkah? Jelas jadi harapanku usai ada statistik mengejutkan ini. Kok bisa? Nah, ini baru super top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan ini usai laga semalam. Kira-kira keputusan apa yang diambil? Wah wah wah. Ternyata Patrick Kluivert tampak sengaja mengalah ke Australia demi kelabuhi Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia kah? Tonton video ini sampai selesai karena di akhir video banyak kejutan untukmu. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih dan menangis, ternyata Timnas Indonesia tetap bisa lolos Piala Dunia 2026 walau kalah telak 5-1 tadi malam. Kok bisa begitu? Penasaran? Simak ulasannya di sini. Tim nasional Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 setelah Arab Saudi mengalahkan Cina 1-0 pada matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda masih bisa meraih tiket langsung ke Piala Dunia atau harus berjuang lebih keras di kualifikasi putaran keempat. Kemenangan tipis Arab Saudi atas Cina di King Saud University Stadium, Riyadh, pada Jumat 21 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, membuat tim asuhan Herve Renard ini menggeser Indonesia dari posisi ketiga grup C dengan 9 poin. Untuk bisa lolos langsung, Timnas Indonesia wajib menempati posisi 2 besar di grup ini. Saat ini Jepang berada di posisi pertama dengan 19 poin dan sudah pasti lolos. Dengan 3 laga tersisa, posisi kedua kini menjadi perebutan sengit antara 5 tim, termasuk Indonesia. Australia memimpin dengan 10 poin diikuti Arab Saudi dengan 9 poin, sementara Indonesia, Bahrain, dan Cina masing-masing memiliki 6 poin. Lantas, bagaimana Indonesia bisa mengamankan posisi 2 besar? Ada satu hal yang harus dipastikan, yakni Indonesia harus menang dalam 3 laga tersisa melawan Bahrain 25 Maret, Cina 5 Juni, dan Jepang 10 Juni. Jepang memang jadi lawan terberat. Namun ada harapan jika mereka tidak menurunkan kekuatan penuh mengingat sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan laga tersebut adalah yang terakhir di grup C. Jika Jepang bermain dengan skuad lapis kedua, peluang Indonesia pun semakin terbuka. Jika Indonesia mampu meraih 3 kemenangan, total poin yang didapat akan menjadi 15 poin. Selanjutnya, nasib Garuda akan bergantung pada hasil pertandingan Australia dan Arab Saudi. Australia masih menyisakan laga melawan Cina, Jepang, dan Arab Saudi. Diharapkan Australia hanya meraih kemenangan melawan Cina dan kalah saat melawan Arab Saudi serta Jepang. Jika hal ini terjadi, Australia akan mengumpulkan maksimal 13 poin. Sementara itu, Arab Saudi diharapkan hanya menambah 1 kemenangan lagi di 3 laga tersisa melawan Jepang, Bahrain, dan Australia yang akan membuat mereka hanya mencapai 12 poin. Bahrain dan Cina diharapkan juga menelan 2 kekalahan di 3 laga terakhir mereka. Jika semua skenario ini terwujud, maka Garuda akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat posisi 2 besar di grup C. Bagaimana menurut Anda, apakah Timnas Indonesia mampu menjalani skenario ini dan merebut tiket Piala Dunia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Alex Pastoor dan Danilan Zaat langsung coret Nathan Chuaon yang sudah lakukan blunder memalukan fatal yang sebabkan Timnas Indonesia dihancurkan tadi malam kah? Jelas jadi harapanku karena rating statistiknya di luar dugaan kayak gini. Simak video sampai selesai.
Meski hasil pertandingan mengecewakan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap memilih untuk memberikan dukungan penuh kepada anak asuh Patrick Kluivert. Sepanjang laga, timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup dominan dalam penguasaan bola. Di babak pertama, skuad Garuda berhasil menguasai hingga 64% ball possession. Namun, efektivitas serangan menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Gol ketiga Australia pun tak terlepas dari kesalahan yang dibuat oleh Nathan Chuaon yang gagal mengantisipasi pergerakan lawan dengan baik. Hingga turun minum, meskipun Indonesia mendominasi jalannya pertandingan, mereka belum mampu mencetak gol balasan. Meski Nathan Chuaon melakukan 2 blunder yang berujung gol pertama dan ketiga untuk Australia, performanya secara keseluruhan masih lebih baik dibandingkan beberapa rekan setimnya. Berdasarkan data dari VoteMob, Nathan mencatatkan rating 6,0 yang lebih tinggi dari Jay Itzes 5,8 dan Tom Hai 5,9. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan timnas Indonesia dalam laga ini? Apakah menurut kalian kesalahan individu seperti yang dilakukan Nathan Chuaon bisa dihindari? Berikan komentar dan pendapat kalian. Patrick Kluivert sengaja mengalah kalah telak supaya berhasil kelabuhi Bahrain nanti ketika berlaga di Gelora Bung Karno kah? Jelas jadi dugaanku karena pernyataan mengejutkannya tadi malam usai laga. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjelaskan keputusannya untuk memakai skema 3 pemain belakang dalam laga melawan Australia. Dalam pertandingan tersebut, Kluivert mengandalkan trio Maes Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk sebagai bek tengah, sementara Kevin Dix dan Dan James berperan sebagai wingback yang menyisir sisi lapangan. Kombinasi tersebut merupakan hal baru dalam skuad timnas Indonesia, namun kekalahan telak dari Australia membuat pilihan Kluivert untuk menurunkan taktik 3 pemain belakang dianggap sebagai sebuah kesalahan. Sang pelatih asal Belanda itu pun menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Sangat mudah mengatakan karena hasil ini, ujar Patrick Kluivert. Saya pikir 3 pemain belakang bisa lebih bagus. Mengapa saya melakukan pilihan ini? Karena di sisi kiri, Calvin dan Jay bermain bagus, lanjut Kluivert. Tetapi ini adalah usaha tim. Terlalu mudah untuk menyalahkan pemain tertentu, dan saya tak ingin melakukannya. Ini tentang tim, ucap mantan asisten pelatih timnas Belanda di Piala Dunia 2014 itu. Seperti yang saya bilang dari awal, kami mendominasi, tambahnya. Dan jika penalti Kevin masuk, laga akan berbeda. Saya yakin soal ini lanjutnya menunjukkan keyakinan bahwa pertandingan bisa berjalan berbeda jika beberapa situasi berjalan lebih baik. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Kluivert dan taktik yang diterapkan di laga melawan Australia? Apakah Anda setuju bahwa hasil bisa berbeda jika penalti Kevin Dix berhasil? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mantap, doa publik terkabul. Gak main-main. Ole Romeni terang-terangan di depan media semprot taktik sampah pelatih Patrick Kluivert dengan pernyataan keras gini. Kode pengen dilatih Shin Tae-yong kembalikah? Simak detail lengkapnya berikut. Ole Romeni sukses mencetak gol di laga debutnya saat timnas Indonesia melawan Australia. Gol cantik yang tercipta pada menit ke-78 itu memanfaatkan umpan dari Kevin Dix dan eksekusi dingin pemain asal Oxford United tersebut membuat kiper Australia tak berkutik. Romeni menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bermain dengan baik di awal laga. Semua pemain datang dengan kepercayaan diri tinggi berharap bisa meraih poin maksimal. Namun, kegagalan Kevin Dix dalam mengeksekusi penalti cukup mengubah ritme pertandingan. Meski begitu, dia menyadari bahwa itu adalah bagian dari sepak bola dan tidak bisa disalahkan begitu saja. Kami memulai dengan bagus, sangat positif, dan percaya diri, ungkap Ole Romeni. Kemudian kami gagal penalti, itu bagian dari laga. Pemain berusia 24 tahun ini mengaku kecewa karena tim gagal mengantisipasi serangan lawan dengan baik. Akibatnya, skuad Garuda harus kebobolan 5 gol dalam satu laga, sebuah hasil yang menjadi bahan evaluasi untuk tim. Mimpi besar mereka adalah berlaga di Piala Dunia 2026 dan kegagalan tersebut harus dijadikan pelajaran. Kemudian kami kebobolan beberapa gol bodoh, tambahnya.
Sekali lagi kami sangat kecewa walau bisa memangkas 1 gol. Meski gagal meraih kemenangan, Ole merasa bangga karena berhasil mencetak gol debut di laga tersebut. Dia mendedikasikan gol itu untuk neneknya yang lahir di Medan. "Gol ini untuk nenek saya persembahkan gol tersebut untuknya," ujarnya. Ole juga berambisi untuk bisa kembali memberikan kontribusi besar di laga selanjutnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 25 Maret dan kemenangan di pertandingan tersebut akan membuat skuad Garuda kembali kompetitif di klasemen. "Kehormatan bermain untuk Indonesia," kata Ole. "Tetapi sekarang kami sangat kecewa karena tahu tim ini bisa bermain lebih bagus dari apa yang terlihat." Bagaimana menurut kalian tentang gol debut Ole Romeni? Apakah timnas Indonesia bisa bangkit di laga melawan Bahrain? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ketum PSSI Erick Thohir panggil Shin Tae-yong untuk dampingi timnas Indonesia lawan Bahrain agar taktiknya berjalan demi raih kemenangan kah? Jelas jadi tuntutanku usai Shin Tae-yong bocorkan rahasia ini agar Indonesia menang lawan Bahrain. Penasaran? Simak video sampai selesai. Menurut Shin Tae-yong ada 2 penyebab utama kekalahan timnas Indonesia dari Australia. Hal pertama, si rubah julukan Shin Tae-yong mengatakan bahwa strategi permainan yang menekan pertahanan lawan tidak berjalan efektif. Shin Tae-yong menduga kekurangan dari strategi ini disebabkan oleh kurangnya waktu latihan bersama. Timnas Indonesia yang melawan Australia memang dilatih oleh tim kepelatihan baru dan sejumlah pemain anyar. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang memiliki pemusatan latihan yang cukup, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert hanya memiliki waktu terbatas langsung bertemu dan berlatih di Sydney beberapa hari jelang laga. Persiapan yang minim inilah yang dirasa Shin Tae-yong menjadi penyebab kekalahan timnas Indonesia. Para pemain bekerja keras, tapi memang pressing para pemain depan juga sangat baik, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Jakarta dikutip Jumat dalam kurung 21 Maret 2025. Karena tidak banyak waktu untuk latihan jadi lepas man-to-man marking, jadi mungkin menyebabkan kekalahan ini, tambahnya. Penyebab kedua, Shin Tae-yong juga menilai bahwa timnas Indonesia gagal mengantisipasi skema bola mati dari lawan. Dia juga menyayangkan timnas Indonesia gagal memanfaatkan peluang melalui penalti di awal pertandingan. Sangat disayangkan sekali. Sebenarnya nggak perlu kita kemasukan gol lewat set piece. Mungkin karena pelatih Patrick tak punya banyak waktu untuk latihan set piece. Jadi mungkin alasannya itu, jelas Shin Tae-yong. Memang kita juga bisa dalam kurung saja cetak gol di awal, tapi karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, jadi yaitu mungkin jadi penyebab, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kurangnya waktu persiapan menjadi faktor utama kekalahan timnas Indonesia? Atau ada faktor lain yang perlu diperhatikan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Siap untuk berjuang lagi demi lolos Piala Dunia 2026. Ini 4 negara calon lawan timnas Indonesia jika tampil babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 1 negara yang aneh. Apakah itu? Perlu diketahui ada 6 tim dalam kurung, masing-masing 2 tim dari grup A, B, dan C yang akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim ini nantinya akan terbagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisikan 3 negara. Juara grup di babak keempat akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up di grup tersebut akan melanjutkan perjuangan ke babak kelima. Lantas, siapa saja yang kemungkinan bisa menjadi lawan timnas Indonesia di babak keempat nanti? Timnas UEA saat ini berada di peringkat ketiga grup A dengan 10 poin. Mereka tertinggal 6 angka dari Uzbekistan yang menempati posisi kedua. Peluang Qatar untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga cukup besar. Qatar kini menempati posisi keempat di grup A dengan 10 poin, unggul 5 angka dari Kirgistan yang berada di peringkat kelima. Timnas Irak yang naik 10 peringkat di ranking FIFA berkat kemenangan rutin atas timnas Indonesia, juga masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui 2 tim terbaik di grup B. Dengan 12 poin yang dimiliki Irak, mereka berada pada posisi yang setara dengan Yordania yang menempati peringkat kedua.
Jarak mereka dengan pemimpin grup B Korea Selatan juga tipis, hanya 3 poin. Dengan 3 laga tersisa, Irak bisa saja meraih posisi 2 besar. Saat ini, Irak berada di posisi ketiga. Sementara itu, Oman menempati posisi keempat di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Oman untuk lolos langsung juga terbuka lebar, namun dengan 7 poin, kemungkinan mereka akan finish ketiga atau keempat di akhir fase grup nanti. Dengan situasi yang terus berkembang, siapa saja yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak keempat? Apakah timnas Indonesia mampu bertahan dan lolos ke babak kelima? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan berkecil hati dulu, walau timnas Indonesia kalah telak tadi malam, Kapten Timnas Australia Jackson Irvine ungkap kelebihan timnas Indonesia yang bisa membawa Garuda lolos Piala Dunia 2026. Apakah itu? Bikin Bahrain cemaskah? Simak detailnya di sini. Jackson Irvine mengakui bahwa Indonesia sempat menyulitkan Australia pada 15 menit pertama, namun setelah itu Australia berhasil membantai 5-1. Itu bisa dibilang tekanan paling berat di laga kandang sejak lama sekali, ujar Kapten Australia, Jackson Irvine. Mereka benar-benar terbang, benar-benar tidak ada waktu untuk memegang bola dalam kurung bagi Australia. Di lini tengah, keluh Irvine. Pada menit ke-15, Indonesia sebenarnya berhasil membersihkan sepak pojok Australia tanpa keributan, namun VAR berkata lain. Nathan Chu Aon didakwa menjatuhkan pemain lawan dalam situasi tanpa bola dan wasit pun menunjuk titik putih. Martin Boyle yang tidak gugup seperti Kevin Dix berhasil membuka keunggulan untuk tuan rumah yang segera disusul oleh gelontoran gol lainnya. Berturut-turut Nissan Flupilai, Irvine, Lewis Miller, dan Irvine lagi membobol gawang Ma Arten Paes. Tim asuhan Gary Popovich hanya lengah pada menit ke-78 ketika Ole Romani berhasil mencetak gol hiburan untuk Indonesia. Irvine menyatakan bahwa timnya bisa menunjukkan performa berbeda setelah Indonesia gagal mengeksekusi penalti. Ini adalah langkah yang tepat, tentu saja harus ada yang diperbaiki, tutur Irvine. Tapi secara umum, laga besar di kandang 5 gol dan reaksi setelah awal yang buruk sangat senang, tambahnya. Kami menunjukkan elemen yang berbeda dalam permainan kami, urai gelandang Pauli itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia bisa belajar dari kekalahan ini dan bangkit di pertandingan berikutnya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Diserang habis-habisan oleh fans timnas Indonesia di sosial media, Erick Thohir di luar dugaan ambil keputusan mengejutkan gini. Semuanya auto kaget melihatnya. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis dalam kurung 20/3 dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia sementara merosot ke urutan kelima klasemen sementara grup C ronde 3. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap mengungkapkan optimisme setelah peluit panjang dibunyikan. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, kata Erick. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada tandasnya. Erick juga mengingatkan bahwa jika timnas Indonesia berhasil berada di posisi 1 atau 2 pada akhir klasemen, mereka akan lolos langsung ke Piala Dunia. Namun, jika finish di posisi 3 atau 4, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk berlaga di ronde 4 dengan peluang melanjutkan perjuangan melalui laga playoff melawan tim dari benua lain. Apa pendapat kalian tentang optimisme Erick Thohir dan peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia? Berikan komentar dan pendapat kalian di bawah. Wih gila, benar-benar gak habis pikir. Pernyataan aneh dan janggal pelatih Australia usai hancurkan timnas Indonesia tadi malam. Bisa-bisanya dia bongkar hal privasi ini. Kok bisa? Setelah laga, pelatih Australia, Tony Popovich, mengaku senang dengan keberhasilan timnya yang mampu berpesta gol ke gawang timnas Indonesia. Kapanpun Anda mencetak 5 gol, itu menyenangkan, ujar Popovich.
Ketika Anda melakukannya di tengah tekanan kualifikasi Piala Dunia, itulah yang ingin Anda lakukan, tambahnya. Selain merasa senang, Popovic juga mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya, hasil ini menjadi modal positif bagi Australia untuk menghadapi laga selanjutnya. Timnas Australia akan bertamu ke kandang Cina pada 25 Maret 2025. Setelah laga tersebut, skuad Garuda akan berjarak 4 poin dari Australia yang kini menghuni peringkat kedua di grup C. Saya positif. Sangat gembira dengan pertandingan berikutnya, kata Popovic. Merasa terhormat dan bangga dengan apa yang saya saksikan malam ini, tambahnya menegaskan rasa puas atas performa timnya. Bagaimana menurut Anda, apakah Australia akan terus tampil dominan di kualifikasi Piala Dunia? Atau akankah timnas Indonesia bisa bangkit di laga-laga berikutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru mental pemain kelas dunia. Kevin Dix belak-belakan buat pernyataan jujur ke fans timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. Semuanya bisa terharu mendengarnya. Kevin Dix yang memiliki catatan penalti mentereng bersama FC Copenhagen musim ini dalam kurung 10 gol dari 11 kesempatan maju sebagai algojo dalam pertandingan melawan Australia. Sayangnya, sepakan ex pemain Feyenoord Rotterdam ini membentur tiang gawang yang dijaga Methurian. Padahal jika bola tersebut masuk, timnas Indonesia berpotensi unggul 1-0 atas Australia. Jika timnas Indonesia berhasil unggul lebih dulu, mereka mungkin bisa menyulitkan Australia. Namun, pada akhirnya, Australia menang dengan skor 5-1 di matchday 7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Selepas pertandingan, Kevin Dix mengaku sangat kecewa dengan kekalahan tersebut. Ayah satu anak ini pun menegaskan bahwa ia sudah memberikan segalanya untuk meraih kemenangan. Sepak bola penuh dengan pasang surut dan malam ini adalah salah satu momen sulit itu. Kami sudah memberikan segalanya, tetapi itu belum cukup, tulis Kevin Dix di akun Instagram pribadinya. Kevin Dix juga mengatakan bahwa timnas Indonesia merasa sangat kecewa usai pertandingan itu. Namun, ia berjanji untuk tetap berjuang. Kami merasakan kekecewaan seperti yang kalian rasakan, tetapi kami tidak akan berhenti berjuang. Terima kasih sudah mendukung kami butuh dukungan kalian lagi pada hari Selasa, tegas mantan pemain timnas Belanda kelompok umur ini. Apa pendapat kalian tentang perjuangan timnas Indonesia? Apakah dukungan dari supporter akan membawa mereka bangkit di pertandingan selanjutnya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.